Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa lagi di dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Allah adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Allah selalu mengasihi kita. Dia panjang sabar atas segala kelemahan kita. Dia menantikan kita dengan sabar. Dan dia selalu merancangkan yang baik kepada kita. Itulah yang membahagiakan kita semua yang percaya kepadanya. Dan itulah yang menghilangkan ketakutan kita. Terkadang kita merasa takut ketika kita mau datang kepada Tuhan. Terkadang ada pertanyaan di dalam hati kita. Apakah Tuhan akan menerima saya? Dan juga terkadang kita takut meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti mereka. Yang pernah kita hilap terhadap mereka. Terkadang kita takut untuk datang kepada mereka meminta maaf atas kesalahan kita itu. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan demikian, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, maka kita memiliki keberanian. Keberanian untuk datang, untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti itu. Dan juga yang lebih besar lagi, kita memiliki keberanian datang kepada Tuhan. Hidup kita yang gelap sekalipun, yang jahat sekalipun, ketika kita menyesalinya, ketika kita mau bertobat meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat kita, ketika kita mau meninggalkan kehidupan kegelapan itu, mungkin masih ada keraguan di dalam hati kita. Layakkah? Masihkah bisa? Masihkah ada kesempatan untuk datang kepadanya? Masihkah tangan Tuhan terbuka kepada saya? Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kemurahan Tuhan bisa saja hadir ketika ada suatu kemauan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah itu kasih. Allah itu selalu mengasihi kita. Sehingga kita selalu diingatkan mengampuni mereka yang menyakiti kita, yang pernah melakukan hal yang salah kepada kita. Mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Barang siapa membenci sesamanya, sama dengan seorang pembunuh. Sehingga mereka tidak layak untuk masuk ke dalam sorga. Tidak ada pembunuh di sorga. Tetapi orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang menyesali kesalahannya. Meskipun dia seorang pembunuh sebelumnya. Tetapi ketika datang kepada Tuhan. Menyesali segala dosa-dosanya. Menyesali segala perbuatan-perbuatannya yang jahat. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka mereka pun akan diterima oleh Tuhan. Semerah apapun dosa kita, Tuhan bisa membuatnya menjadi putih seperti salju. Membersihkannya. Karena Yesus Kristus sudah tersalib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita memang tidak layak untuk datang, untuk memperoleh kemurahan Tuhan. Tetapi kita dilayakkan oleh kasih-Nya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita dibenarkan. Bukan karena
kehebatan kita, kesalehan kita, dan apapun yang kita miliki. Tetapi karena kemurahan Tuhan atas kita. Itu yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemurahan Tuhan. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Firman Tuhan itu menghancurkan kita semua yang merasakan beban berat, kesulitan-kesulitan kehidupan, dosa-dosa masa lalu, kegelapan-kegelapan pada hari-hari yang lampau. Datanglah kepadanya, kepada terang itu. Tidak perlu kita takut lagi, sebab dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan itu. Datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kemurahannya, mengandalkan kasih-Nya yang begitu besar. Tidak hanya di dalam firman, bahkan Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menunjukkan kasih-Nya itu kepada setiap kita, sehingga kita punya keberanian dan diberanikan. Bahkan dikatakan Roh Kudus yang akan menolong kita berdoa, menghibur kita dikala kita berduka, memberikan kekuatan kepada kita dikala kita merasakan kelemahan di dalam hidup kita ini. Alangkah berbahagianya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selalu hidup di dalam sukacita, selalu hidup di dalam pengharapan, sehingga sebesar apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, kita percaya di dalam Tuhan, kita akan sanggup melaluinya. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan tangannya selalu terbuka untuk setiap orang yang mau datang kepadanya, mau meninggalkan kehidupan buruk di masa-masa yang lampau, yang mau hidup baru, yang mau melihat terang, yang mau bersuka cita di dalam Tuhan, yang mau merasakan rahmat kemurahan Tuhan ketika dia masih di dunia ini, dan pada akhirnya mereka akan menerima upah, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami ini, untuk kesabaran Tuhan di dalam setiap kelemahan kami, untuk kesetiaan Tuhan di dalam kasih-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami memberanikan diri kami datang kepadamu, bermohon kepadamu ya Tuhan, untuk rahmat-Mu, kasih-Mu yang semakin berlimpah kiranya di dalam hidup kami ini, di dalam hidup saudara-saudara dan orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami semuanya Tuhan, di dalam setiap hidup daripada mereka yang menderita pada hari ini, pada saat ini, menderita karena sakit penyakit, menderita karena kesulitan-kesulitan kehidupan yang mereka hadapi pada saat ini, dan tantangan-tantangan yang sedang mereka hadapi. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada sukacita, ada penyelesaian yang terbaik yang membawa damai sejahtera bagi kami, menjadi suatu pengharapan di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.